terima kasih atas kesempatannya. Ini cuma bentuk keprihatinan ibu-ibu atau mama aja ya Pak Bupati. Tadi Teguh Ramadan sudah mengatakan bagaimana perempuan itu. Nah hari ini kami mau menyampaikan juga bagaimana anak-anak sekarang yang laki-lakinya ini bukan bentuk dendam karena diomongin perempuan ya Pak Bupati, tapi ini bentuk keprihatinan gitu. Anak-anak laki-laki yang berpakaian seperti perempuan. Nah, dan kami tidak berani ngejak melebel mereka dengan waria atau semacamnya, dan itu ada di daerah Abia gitu. Yang komunitasnya ada, yang siang menjadi laki-laki, malam menjadi perempuan. Nah itu keprihatinan kami, maksudnya bagaimana bisa terbalik, siangnya laki-laki, malamnya perempuan. Siang laki-laki, malam perempuan ya. Jadi bagaimana minimalisir keadaan mereka. Kami yakin bahwa mereka tidak menginginkan seperti itu, tapi mungkin apakah Allah sudah menggerakkan mereka mempunyai perasaan ganda. Tapi bagaimana peran kita? Kami berharap ada peran pemerintah untuk mereka, mendampingi mereka sehingga kegiatan yang mereka lakukan itu akan terarah, tidak terus menerus menjadi perempuan di malam hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dua aja ya. Nah. Kalau sudut sini sudah, yang belakang betul. Pimpin pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafsah dari Desa Bakti Bungkar Tantangan. Kemarin tanggal 7 Agustus kami sudah mengikuti acara pelatihan Indomaret yang difasilitasi oleh Pemda. Yang kami tanyakan adalah, satu pelaku UMKM itu kan punya 2-3 produk. Apakah digerai nanti dibatasi untuk satu pelaku UMKM hanya bisa memasukkan produknya di satu gerai saja, atau bisa masuk ke semua Indomaret yang ada di Abia? Yang kedua, bagaimana skema harga produk yang ditawarkan oleh Indomaret ke pelaku UMKM? Karena sebelumnya kami sudah menitipkan barang kami ke swalayan sebelah. Mereka hanya menetapkan harga, misalnya kami taruh 10.000, mereka menaikkan menjadi 12.000. Bagaimana yang nanti ditetapkan di Indomaret? Baik, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun nanti itu nanti insya Allah kita dan ini keperhatian saya juga. Jadi di Banda Aceh, dan itu juga menjadi sebuah fenomena yang luar biasa. Mereka punya komunitas, mudah-mudahan mau menjadi ya dengan kondisi itu jangan sempat terjadi di Abia. Apalagi ada event-event bagi mereka, rasanya itu memukul dan bisa keberkatan dan keberkahan Allahnya jauh dari kita nanti, insya Allah ya. Tapi ingat, mereka juga manusia biasa. Ya, hak asasinya tetap kita lindungi, kita berikan, tapi tinggal kita tuntun mereka untuk bisa lebih baik, paling tidak mengganggu ketertiban dan juga kedamaian yang ada. Kemudian kita yang dari mana Pak Bima ya? Pak Bima tantangan. Nah, satu di peraturan kita yang di Indomaret saya mau sampaikan. Nanti sekarang itu kan baru ada produk lokal kita yang baru selesai, itu divalidasi dan diverifikasi dan layak untuk diperdagangkan. Itu kan dari Banda Aceh yang akan mengeluarkan itu. Sekarang sudah ada 75 pelaku UMKM yang sekarang mengurus itu. Jadi mudah-mudahan 75 ini bisa berhasil lolos, kemudian ya bisa dengan mudah bisa masuk ke retail Indomaret atau retail swalayan manapun. Kemudian Indomaret juga membebaskan, tidak ada pungutan apapun. Tidak ada pungutan apapun. Jadi kalau ada pungutan apapun, lapor saya cabut izinnya sekarang. Nah, soal harga nanti disesuaikan. Nah, itu kemudahannya. Dan itu Bapak Ibu sekalian, aturan ini se-Indonesia hanya dia punya aturan itu.
Nggak ada, kabupaten lain nggak ada. Setelah izin kasih ke Indomaret, di Alfamart atau retail lainnya itu udah bebas segala macam. Nggak ada. Malah menjamu. Ini nggak. Satu retail akan dimasukkan ke susu. Satu diajukan, dipertimbangkan dulu. Lihat juga lokasi kiri kanannya. Nggak dengan mudah kita langsung teken misalnya dari semua kecamatan, Blampidi, di Kongko, tangan-tangan legonya enggak. Saya hanya berikan, kalau Blampidi mungkin pusat kota, mungkin boleh 2 atau 3. Kemudian Suso mungkin hanya bisa 2. Jepang mungkin 1 atau tidak. Karena kita lihat juga pertumbuhan ekonomi kita jangan cepat mati juga para kios kita. Mungkin 1, selebihnya tidak boleh. Babaran 1, Balabaca 1, selebihnya enggak. Karena kita nggak mau juga nanti bersaingnya ada saya lagi. Nah ingat tuh, yang bersaing dalam model kemarin ini bersaingnya itu dengan solar yang kuat-kuat tuh. Nggak usah khawatir yang pelaku UMKM. Nah yang kuat-kuat. Nah buktinya ketika satu muncul, yang di depannya sekarang sudah mulai buat diskon-diskon. Yang untung siapa? Nah itu salah satunya. Jadi kita izinnya cuma 2 tahun, kemudian alhamdulillah kalau seandainya mereka pegawai awalnya luar, mereka berkomitmen. Yang luar itu adalah yang mengoperasikan di awal, yang instrukturnya. Kan tidak mungkin tiba-tiba ujungnya mereka pintar, anak-anak kita. Setelah pelatihan itu kan perlu bimbingan-bimbingan. Dan setelah itu mereka tidak meninggalkan daerah kita. Dan ada juga yang memang orang kampung kita yang sudah di Indomaret di kabupaten yang sudah ada. Mereka ditugaskan ke sini, tapi yang tanya sih. Nah sekarang sudah dalam rekrutmen. Jadi Indomaret itu tidak semuanya diberikan izin. Misalnya Indomaret itu kasih izin ke saya 12 Juni 12 detik. Enggak begitu Pak. 1 titik 1 rekomendasi. Jadi tidak mudah. Nah kemarin begini juga diminta daerah-daerah tertentu. Saya bilang jangan. Daerahnya tidak boleh. Nah, jadi mereka bilang ini Pak ini lumayan. Dia kami yang akan masuk tidak. Saya tak izinkan. Jadi begitu kita jaga. Jadi mudah-mudahan ini jadi perhatian kita semua soal kehadiran retail internasional. Intinya produk UMKM kita sudah naik kelas. Itu intinya. Sudah naik kelas. Dan para produk UMKM itu ada satu produk yang bagi pelakunya satu orang mungkin ada 3 jenisnya. Silakan saja asal lewat validasi dan verifikasi sesuai dengan ketentuan dan layak untuk diperdagangkan dan nilai halalnya itu sudah diselesaikan, mungkin ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah itu. Nah, jadi menurut saya sepanjang nanti dengan Kadin, kemudian dinas koperasi itu mereka sudah melakukan pendampingan ke Bapak Ibu sekalian, semuanya bisa kita lakukan. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih dalam kesempatan yang baik ini. Walaupun saya yakin dan percaya bahwa yang hadir di sini pengen sekali untuk menyampaikan saran dan pendapat, mengungkapkan perasaan terhadap keluhan-keluhan yang ada di masyarakat. Saya akan garansikan, insya Allah mungkin akan 6 bulan sekali saya akan buat kegiatan seperti ini supaya tahu saya bagaimana kebijakan pemerintah ini sudah terselesaikan atau belum, atau apa dampak-dampak yang dirasakan di masyarakat yang bisa saya temui agar menjadi atensi saya. Kalau kurang kita perbaiki, kalau saya sudah baik kita akan pertahankan. Saya pikir demikian. Terima kasih para guru-guru dan juga Bapak Ibu sekalian dalam kesempatan yang baik ini, dan mudah-mudahan peraturan Bupati dan Peraturan Agama tentang kelola swadaya rakyat kemudian Koperasi Merah Putih ini berjalan dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Atas nama pemerintah Kabupaten Cirebon, saya minta dukungan pemerintah dari DPR, dari Forkopimda terhadap pelaksanaan peraturan Bupati ini, dan tentunya bagi perangkat pemerintah Kabupaten selanjutnya kepada masyarakat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.